Kau harus mengikhlaskan dia, Aisyah. Betapapun kau menangis, dia tidak akan pernah kembali. Kenapa dia ninggalin aku, Rehan? Kenapa? Serangan jantung, Aisyah. Saat dia mendengar bahwa kau mengalami kecelakaan, dia syok berat dan mengalami serangan jantungnya. Itulah yang terjadi, Aisyah. Nggak mungkin. Selama ini dia nggak pernah punya penyakit jantung. Mungkin ini suratan takdirnya. Tapi apa kau harus meratapi kepergiannya? Aku yakin bahwa di dunia sana Irfan ingin kau melanjutkan hidup dengan baik. Jadi, tidak usahlah kau terus meratapinya. Sekarang yang harus kau lakukan adalah hidup dengan baik. Optimis menjalani kehidupanmu. Bukankah ada seorang anak yang harus kau selamatkan? Itu juga hal yang penting, kan? Tadinya aku pikir Irfan bisa membantu Pelangi untuk kembali sama aku. Tapi sekarang aku kehilangan segalanya. Untuk apa lagi aku hidup? Untuk apa lagi, Rehan? Gak ada gunanya lagi aku hidup. Tidak boleh kau bicara begini. Aku gak akan pernah bisa memaafkan diri aku atas kematian Irfan. Kematiannya bukan kesalahanmu, Aisyah. Semua di tangan Allah. Allah yang menguasai hidup dan matinya seseorang. Manusia tidak bisa apa-apa. Sekarang kita harus berserah diri dan mendoakan Irfan. Semoga di atas sana dia bisa mendapatkan ketenangan dan diterima ibadahnya. Rehan, apakah Irfan akan memaafkan aku? Irfan selalu mencintai kamu, Aisyah. Dan aku pikir sekarang dia sangat berharap untuk mendapatkan doa dari kamu. Karena hanya hal itulah yang bisa kulakukan. Irfan, kamu yang tenang di sana. Aku selalu mendoakan kamu, Irfan. Rehan, sebaiknya kamu pulang aja, kamu istirahat. Istirahatku cukup. Kau jangan takut. Aku akan menemani sampai kau benar-benar aman. Mau kemana? Hati-hati, awas. Awas, aku bisa sendiri kok. Astagfirullahaladzim. Kamu siapa? Kenapa muka kamu mirip banget sama aku? Rehan dia siapa? Rehan dia siapa? Dia Asanti. Shanti. Aisyah, aku bener-bener gak nyangka aku bisa ketemu sama kembaran aku. Aku juga bener-bener gak percaya bisa ketemu sama kamu.
Ashanti, Aisyah sedang menghadapi masalah. Dia kehilangan anaknya. Aisyah, bener yang dibilang sama Rehan. Kamu kehilangan anak kamu. Ceritanya panjang. Mereka berusaha memisahkan aku dan anak aku. Siapa mereka? Ashanti, kau kuundang ke sini dengan tujuan. Salah satunya adalah untuk bisa menyelamatkan anaknya Aisyah. Kau harus menyamar untuk bisa mengambil anak itu. Enggak, Rehan. Kamu nggak boleh libatin Ashanti dalam permasalahan ini. Kalau Ashanti sampai ketahuan, dia bisa celaka. Bentar. Aku benar-benar nggak ngerti ya. Siapa sih yang kalian maksud? Mantan mertuanya dan beberapa orang kerabat dari mantan suaminya yang tinggal di rumah yang sama. Mereka berkomplot untuk menghalangi Aisyah mendapatkan kembali anaknya. Terus mantan suami kamu juga ikut mengusir kamu? Tadinya dia percaya dan baik banget sama aku. Tapi keluarganya mempengaruhi dia. Dan sekarang dia membenci aku. Aku bener-bener gak habis pikir ya. Kok ada sih orang setega itu? Tega misahin anak sama ibunya. Mereka bener-bener gak punya perasaan ya. Bukan itu saja. Mereka sudah keterlaluan. Bukan hanya menyakiti anak kecil. Aisyah juga hampir dihabisi mereka. Seperti bukan manusia saja. Bunuh. Aisyah, apa benar yang dibilang sama Rehan? Iya. Tapi alhamdulillah aku bisa selamat. Aku bisa selamat, Ashanti. Enggak. Ini nggak boleh dibiarin. Mereka nggak bisa kayak gitu dong. Anak kamu adalah anak aku juga. Kita kan saudara kembar. Aisyah, aku janji. Aku akan selamatin anak kamu. Ashanti punya kemampuan menghadapi mereka-mereka itu. Ya kan? Aisyah, kamu nggak perlu khawatir. Aku akan selamatin anak kamu. Dan aku akan membayar kejahatan yang mereka lakukan sama kamu. Ashanti, terima kasih ya. Kamu benar-benar malaikat pelindung aku. Aku berutang budi sama kamu. Aisyah, kamu janji sama aku. Kamu nggak boleh menangis lagi. Kamu harus banyak berdoa, Aisyah. Dan kamu harus percaya sama aku kalau aku bisa selamatin anak kamu. Amin ya Allah. Lindungilah Ashanti. Selamatkanlah dia untuk menolong anak hamba. Aisyah, aku pamit dulu ya. Rehan, aku pamit dulu. Bye, Aisyah. Rehan, kamu banyak memberi aku harapan. Makasih ya. Aku nggak tahu harus membalasnya seperti gimana. Malam Bu Cantik. Malam. Kamu udah ngecek kondisi ibunya Pak Rehan? Sudah Bu, kondisinya stabil. Ya udah. Halo? Oh iya. Jadi semua dokter udah kumpul. Oke, saya segera ke sana dan saya mau ngecek kondisi ibunya Pak Rehan dulu, nanti baru saya ke ruang meeting ya. Ya, oke. Yoga, Mama lihat kamu semakin hari kelihatannya kamu tidak ada perhatian dan kasih sayang ke istri kamu. Kasihan dong Sasa. Mama sebagai perempuan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh istri kamu. Tolong dong Yoga, jangan kamu sia-siakan istri kamu. Dia sangat mencintai kamu loh. Ma, dari awal juga kan aku emang udah gak mencintai dia. Ya aku anggap dia sebagai saudara. Mama suruh aku menikah. Yoga, kamu jangan salahin Mama dong. Mama melakukan semua ini supaya kamu tuh ada yang ngurus. Dan Mama kepengen banget kamu tuh bahagia sayang. Aku udah bahagia sama Aisyah, Ma. Mama yang rusak semuanya. Kamu bicara udah keterlaluan ya? Keterlaluan? Mama yang keterlaluan. Kamu yang keterlaluan. Kenapa aku jadi keterlaluan? Mama lah yang keterlaluan.
Mama bilang mau bikin aku bahagia, tapi nyatanya apa? Mama bikin aku makin menderita, Ma. Heran deh. Mama ngajakin kamu bicara baik-baik. Kenapa kamu jadi nggak baik? Kamu emosi banget. Mama itu ngeliat kamu tuh nggak bahagia, makanya kamu harus liburan sama istri kamu. Enggak, Mama aku cuma nggak mau butuh itu. liburan. Aku nggak butuh liburan. Memang kamu nggak butuh liburan, tapi istri kamu tuh perlu. Itu tugas kamu dong sebagai suami membahagiakan seorang istri. Kenapa sih pakai nangis? Udah, aku mau tenangin Pangi dulu. Kita belum selesai ya? Kita udah selesai, Ma. Aku nggak mau liburan. Yoga! Yoga! Tuh anak semakin hari semakin kurang ajar. Ini semua gara-gara Aisyah, keterlaluan. Udah mati aja, masih juga bikin perkara tuh perempuan.